Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Yusuf Abdul Hasan, matur nuwun Ustadz Yusuf sudah kerso rawuh di kami setelah 2 kali luput nih, alhamdulillah hari ini bisa rawuh. Matur nuwun Ustadz Yusuf. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Adem Jati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kelonggaran waktunya sehingga bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di dalam pengajian Yom Sabtu pagi Adem Jati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Jomiyah Adem Jati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita buka Al-Qur'annya dulu nggih. Kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271. Al-Baqarah mulai 261 sampai 271. Sampun. Nah, itu ada di slide. Kalau sudah, oke, monggo bisa kita mulai bersama-sama nggih. Enggak usah cepat-cepat, enggak apa-apa, yang penting semua bisa mengikuti. Monggo Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya boleh dibuka nggih? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masaluhu kamasali sofwanin alaihi surabun fa'asobahu wadilun fatarakahu
yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal fasiqin wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali habbatin fi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha shifain lam yusibha wallahu bima ta'maluna bashir. yawaddu Ahadukum ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min min kulli kulli samarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun dha'afa wa asabaha fihi narun fahtarakot kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna balastum bi'ahidihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansar in tubdu sadaqati fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu kami ucapkan semoga dan memulai hari membaca Al-Quran banyak membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Yusuf Abdul Hasan, waktu kami persilahkan Ustadz Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil muttaqin wal mujahidin sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah.
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, bini sepuh, para kadang nem, sedaya hadirin jamaah Zoomiyah, jamaah virtualiyah ngademke ati Fatmanata rahimakumullah. Mari senantiasa bersyukur kehadirat Allah, teriring doa, sholawat, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh penderek beliau sampai akhir zaman kelak. Tadi sudah kita mulai dengan tadarus membaca surat Al-Baqarah ayat 261 dan seterusnya. Ada baiknya saya bacakan artinya perlahan-lahan. Karena kajian singkat pagi ini tidak terlepas dari substansi isi dari ayat-ayat yang tadi panjenengan semuanya waos. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan tidak mengiringi infak itu dengan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Orang-orang seperti itu perumpamaan mereka seperti batu yang licin. Di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari yang mereka infakkan. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka. Ini saya menikah dipun garis bawahi. Orang yang menginfakkan harta hanya untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka. Berarti di antara tujuan infak adalah memperteguh jiwa. Diibaratkan seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat.
maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Seandainya hujan lebat itu tidak menyiraminya, seandainya tidak turun hujan, maka embun pun memadai akan menghidupkan infak itu. Dan kesadaran berinfak itu di dalam jiwa mereka, dan mereka semakin teguh. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Apakah kita tidak berpikir memiliki kebun dengan segala macam buah-buahan? Tetapi ketika masa tua tiba, anak keturunan, anak cucu kita masih kecil-kecil, tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras mengandung api sehingga bakar. Seperti kata iklan di televisi, bablas angin. Semua apa yang kita miliki hilang lenyap. Sementara anak cucu memerlukan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ayat berikutnya, 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Menikah perintahipun mengeluarkan infak itu yang baik-baik. Berarti jangan mengeluarkan infak yang jelek-jelek, yang bekas-bekas, yang baik-baik. Di dalam hadis Rasulullah, ayat ini diterangkan. Minimal seperti yang kamu pakai, minimal seperti yang kamu makan, atau yang kamu cintai. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Termasuk jangan kamu memilih yang bekas untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu, menyuruh kamu berbuat keji atau pikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Mbok menawi kathah ingkang dereng mangertos, selain infak itu meneguhkan jiwa, infak itu mendatangkan hikmah kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ngomong-ngomong soal akal sehat di sini tidak ada kaitannya dengan Rocky Gerung, si pakar akal sehat itu. Orang yang berpikir dengan jernih dan dari apa yang dia pikir itu mendatangkan kebaikan baginya. Hanya orang yang seperti ini yang
condong, mudeng terhadap kebaikan yang ditimbulkan dari infak. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Terus menawi Bapak Ibu badhe sedekah, mboten usah nonim, hamba Allah. Terang mawon. Ini sekian dari Haji Dudi Ismawanto. Itu boleh. Maka itu baik. Jika panjenengan ingin menyembunyikan pun, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dados menawi badhe pun sebab terus terang baik, tetapi kalau takut akan menimbulkan riya atau pamer, menyembunyikan itu lebih baik. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, maka Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan itu, maka mohon berkenan Bapak Ibu semuanya memperkenankan saya menampilkan satu topik filantropisme Islam bagi kehidupan semesta. Apa itu filantropisme Islam? Menapa kaitanipun kalian zakat? Apa kaitanipun kalian infak sedekah lan sak piturutipun? Lebih dahulu mari kita saksikan berbagai derita yang ada di dunia ini. Ribuan anak-anak yatim di Palestina sulit berobat tanpa biaya. Indonesia dikenal oleh rakyat Palestina sebagai bangsa yang lomo, dermawan. Di sana berdiri klinik Indonesia. Rumah sakit Indonesia membantu kesembuhan mereka. Panjenengan tentu pirsa nasib etnis Uighur yang hidup di bawah garis kemiskinan mengungsi ke negeri orang penuh dengan kesengsaraan. Menurut United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR, Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, ada lebih 80 juta pengungsi di seluruh dunia. Lebih dari 40%-nya itu anak-anak, Bapak Ibu. Di akhir 2020, ketika kita semuanya di banyak tempat dilanda pandemi COVID-19, 20,7 juta pengungsi berada di bawah mandat UNHCR. 5,7 juta warga Palestina menderita, 3,9 juta warga Venezuela. 48 juta pengungsi internal, mengungsi tapi di dalam negerinya sendiri. Karena banjir, karena lahar gunung, karena gempa, atau karena terusir dari tanahnya, seluruh dunia tercatat ada 48 juta yang disebut sebagai pengungsi internal. Kemudian belum lagi yang tersingkir dari negerinya. Mereka pencari suaka di negara orang lain. 4,1 juta. Ini adalah tercatat 10 negara termiskin. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia yang kita cintai tidak masuk di sini. Tetapi sampai September 2020, Indonesia mencatat sebuah laporan
yang tentu membuat kita sangat prihatin. Pada 5 Juli 2021, BPS melaporkan sampai Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Mugi-mugi di antara 27 juta ini tidak termasuk anggota yang pagi ini ngaji di Adem Pati. Nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi kula ugi boten mlebet 17 yuta menika. Tingkat kemiskinan sampai Maret lalu sedikit turun dari September 2020, tapi masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. Intinya, tidak usah jauh-jauh di luar negeri. Di negeri kita pun kemiskinan masih mendera banyak warga kita. Sebentar itu terdapat data potensi zakat infak sodakoh atau ZIS di Indonesia per tahun itu 234 triliun rupiah, Bapak Ibu. Ini kinten-kinten nek ditukokke dawet bisa nggo lumbangan. Nek ngombangun dingge bangun tol kira-kira pinten kilometer. Coba hitung berapa utang Indonesia ke negeri asing. Ini potensi, tetapi realisasi ZIS di Indonesia itu baru 71,4 triliun per tahun. Dan 85%-nya dikelola melalui organisasi pengelola zakat tidak resmi. Berarti pengelola zakat secara resmi, yang resmi-resmi berizin, belum sampai memiliki kemampuan mengelola zakat infak sedekah, sehingga potensi zakat infak sedekah di Indonesia yang sedemikian besar itu belum tergali dengan terorganisasi dengan baik. Apa itu filantropi? Kepedulian tanpa pamrih untuk kesejahteraan dan kemajuan manusia. Dimanifestasikan dengan sumbangan uang, properti, atau pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Sering diartikan dengan kedermawanan untuk tujuan lain yang bermanfaat secara sosial. Banyak istilah di bahasa Inggris yang memiliki arti yang sepadan. Benefactor, altruis, mementingkan orang lain, patron, melindungi, humanitarian, kemanusiaan, donor, pemberi sumbangan, helper, penolong, kontributor, pemberi kontribusi, do-gooder, pemberi kebaikan, sponsor, dan seterusnya. Intinya adalah adanya kesadaran yang melekat pada jiwa kita untuk menaruh kepedulian tanpa pamrih apapun demi kesejahteraan dan kemajuan manusia. Khususnya mengentaskan mereka yang berada di alam kemiskinan. Filantropi dari kata pilein, cinta, antropos, manusia. Yaitu tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan. Sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Ada juga yang menyebut filantropi sebagai kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan. Belakangan ini Bapak Ibu, filantropi ini menjadi kajian serius di banyak perguruan tinggi di dunia.
Dan di Indonesia sudah muncul beberapa guru besar atau profesor yang disiplinnya itu adalah penelitian atau penekunan di bidang filantropi ini. Di bahasa Indonesia kita mengenal istilah derma dari kata Sanskerta dharma. Apa itu? Kepatutan, kebajikan, perbuatan yang benar atau amal soleh. Bisa juga dharma itu berarti pemberian kepada fakir miskin dan sebagainya atas dasar kemurahan hati. Bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan uang dan disalurkan boleh jadi ke perkumpulan sosial. Derma atau filantropi itu pada dasarnya menyangkut segala kebaikan atas dasar kemurahan hati. Boleh saya tambahkan, menyangkut segala kebaikan atas dasar kemurahan hati demi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau seperti ini, ternyata di dalam Al-Quranul Karim kita memiliki perbendaharaan kata yang mengarah langsung ke persoalan filantropi. Di dalam Al-Quran atau hadis sering disebut kata bir. Dari sini kemudian kita mengenal istilah birrul walidain, kebaktian kepada orang tua. Al-bir, bukan bir. Bir niku lah, niku sing mereke apa niku topi miring niku. Iki bir, amal soleh. Kita juga mengenal istilah khair atau keluhuran, ihsan, kebaikan. Kita juga mengenal yang sangat populer istilah sedekah, zakat, infak, hibah, hadiah, kurban, akikah, wakaf. Singkat kata, singkat cerita, Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah serta keteladanan Rasulullah SAW sesungguhnya agama filantropis yang di antara doktrin ideologi ajarannya adalah tentang filantropi ini. Mari kita lihat al-bir. Al-birru. Ingat, panjenengan yang sudah haji, pasti cita-citanya menjadi haji yang mabrur. Kata dasar mabrur itu berasal dari kata barro atau al-birru. Al-barru itu berarti ketaatan. Kata al-birru, pecahan dari al-barru, adalah at-tawassu'u fi fi'lil khair. At-tawassu'. Tawassu' itu berluas-luas. Tetapi berluas-luasnya itu fi fi'lil khair. Dalam hal perbuatan baik. Orang yang melakukan atau memiliki kesadaran al-birru, dalam hatinya tertanam keluasan dalam hal kemurahan hati. Ora tegelan menawi ningali tiyang ingkang keserakat. Dalam hal kebaikan tawassuk berluas-luas. Melakukan kebaikannya nyaris tidak berbatas. Terus mboten nonton sing jenenge unen-unen. Iki nek kanggo masjid Kidul kono kuwi cukup 100.000 wae ya. Cukup 100.000 dek diomongke teng arep tak mire. Yen nek pancen 100.000 ya nyoh-nyoh ning mboten sah disebut. Berbuat kebaikan kok berbatas.
Aku sorry ya, aku njaluk ngapura karo kowe sok ngenteni bodo wae. Njaluk ngapura itu kok diwatesi. Wates niku teng Kulon Progo mau. Dalam hal kebaikan di sini tidak ada batas. Nyun sewu. Daratan itu dalam bahasa Arab juga disebut al-barru. Mengapa daratan itu disebut barru? Karena daratan itu tidak berbatas. Luas sekali. Panjenengan yang sudah pernah berhaji, nitih bis dari Madinah ke Mekah. Kiwa tengen sejauh pandangan, sejauh mata melihat. Itu hamparan daratan dan tidak berbatas. Orang melakukan kebaikan, filosofinya seperti daratan, tidak ada batasnya. Maka orang yang berhaji mabrur adalah orang yang ketempatan kebaikan, yang kebaikannya itu tidak ada batasnya. Apa-apa wae tumrape wong haji mabrur ki apik. Nek lungguhe nyenengke. Turu-turune nyenengke, nek ngendikane nyenengke, nek momong-momonge nyenengke. Nek dadi suami pol nyenengke, nek dadi istri ya pol nyenengke. Nek dadi simbah ya nyenengke. Dadi atasan bawah nyenengke, ndak ada batasan. Bisa diwujudkan pekerjaan hati. Kebaikannya itu dalam hati. Seperti iktikad. Keyakinan yang benar dan niat yang suci. Panjenengan kagungan iktikad, azam, niat. Yang itu untuk kebaikan. Apakah kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain? Itu adalah albir. Kemudian panjenengan manifestasikan dengan pekerjaan fisik. Melaksanakan ibadah kepada Allah secara vertikal. Menginfakkan harta di jalan Allah secara horizontal atau kebaikan yang lain itu disebut albir. Maka doktrin mengenai albir itu menyangkut semua bentuk aktivitas kebajikan yang diperintahkan oleh agama. Terlahir dari kesadaran iman sepenuhnya kepada Allah. Kita juga mengenal kata khair. Berasal dari kata khara yakhiru. Artinya menjadi baik. Al-khairu, segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Baik berupa harta benda, keturunan maupun dalam bentuk jasa yang disumbangkan. Khairu dari kata khair berarti mengandung kebaikan. Jadi apa itu al-khair? Segala sesuatu dan semua bentuk aktivitas manusia yang memiliki dimensi kebaikan dan kemanfaatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan dunia mencapai kebahagiaan akhir. Secara spesifik apa beda antara albir dan al-khair? Memang sepertinya berhimpitan. Inilah kekayaan kosakata Al-Quran yang dari situ kita memperoleh pelajaran yang sangat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita semuanya. Ngomong-ngomong soal infak sedekah, zakat infak, selalu dikaitkan dengan soal harta. Harta di dalam bahasa Arab atau Al-Quran adalah mal. Berasal dari kata malayamilu, condong, cenderung, miring, atau sesuatu yang dimiliki. Menawi kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan, mengapa harta itu disebut mal? Jawabnya mudah. Harta itu disebut mal karena menjadi sebab semua orang itu condong kepadanya, cenderung kepadanya, miring kepadanya. Sesuatu yang dimiliki. Esok-esok dereng ngopi nih terkantuk-kantuk liar-liar.
ning bukti ngomong ke duit, condong, tegak, condong kepada duit. Niku sampun dados menapa nggih? Nurani kula lan panjenengan. Mal atau harta itu setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk ain maupun manfaat. Harta dalam bentuk ain adalah harta itu sendiri. Nek kula duwe selembar kertas warnanipun abrit gambare fotone Pak Karno kalih Bung Harpa, niku ain, uang 100.000 bentuk fisiknya. Penguasaan di sini adalah penguasaan secara ain, bentuk fisik, maupun kemanfaatan. Sedangkan kepemilikan secara fikih diartikan adalah pemilikan manusia atau milik manusia. Kepemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menghalangi pihak atau orang lain bertindak atasnya sepanjang tidak ada halangan syar'i. Artinya saya bisa bertransaksi atas nama hartanya Pak Dudi. Tetapi dengan catatan halangan bertransaksi pakai hartanya Pak Dudi harus dihapus. Caranya apa? Satu, Pak Dudi menghibahkan ke saya. Nggo niki Pak Yusuf, makanya harta itu berpindah ke saya. Atau niki Mang Tumbas Pak Yusuf, mobil kula regine sekian juta. Saya beli dengan cara syar'i, maka statusnya berubah, hak bertransaksinya pun berubah. Di dalam agama kita, hakikat harta itu adalah malillah. Harta itu harta Allah. Dados mboten nonton iki duwite Yusuf. Ini omah Yusuf. Secara hakiki loh, ini ilmu hakikatnya. Malillah, persis yang disebut di dalam Quran surat An-Nur, surat 24 ayat 33. Wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Cetha ini tegas. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Maka yang disebut kepemilikan, milik atau memiliki, itu juga berasal dari bahasa Arab. Malaka yamliku malkan mulkan milkan. Itu artinya apa? Menguasai. Atau penguasaan terhadap sesuatu oleh seseorang. Dan kemampuan berbuat sesuai keinginannya terhadap sesuatu itu. Sering kita sebut sebagai ownership. Tegasnya adalah Allah adalah pemilik hakiki seluruh harta kekayaan. Malillah. Kemudian dia memberikannya kepada manusia sesuai kehendaknya. Dengan batas-batas sebagaimana diatur oleh syar'i. Batas-batas yang diatur oleh syar'i itulah yang kemudian menimbulkan atau melahirkan ajaran tentang sedekah, tentang zakat, tentang infak, dan kebaikan-kebaikan yang lain berdasarkan atas filantropisme di dalam Islam. Kesadaran diri yang tertanam di dalam hati kita semuanya. Untuk kebaikan lingkungan. Lalu kita menyisihkan kemurahan hati kita untuk kebaikan bersama berdasarkan kepemilikan kita yang dicuilkan oleh Allah dari hartanya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Di dalam Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 19 Allah paring pangandikan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Malillah, harta Allah. Kemudian harta Allah itu dicuil sedikit lalu dikaruniakan ke kita. Cuilan dari harta Allah yang diberikan kita itu ditegaskan oleh Allah. Di dalam harta benda kita itu ada hak untuk orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Mungkin-mungkin saged dipun tampi nggih penjelasannya. Hakikatnya harta itu malillah, harta Allah. Yang Allah itu maha kaya, yang keluasan kekayaannya itu tak terperi. Lalu atas kehendaknya, kekayaan Allah itu beliau cuil sedikit. Bahasa saya cuil. Dicuil sedikit lalu diparing ke kula panjenengan. Lalu kita memiliki anugerah dari Allah secuil harta itu. Itu pun masih ditegaskan. Di dalam harta kita itu ada hak untuk orang miskin. Hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberikan kecukupan kepada para janda dan orang-orang miskin, maka ia seperti halnya seorang mujahid di jalan Allah. Atau seseorang yang berdiri menunaikan sholat malam di malam hari dan berpuasa di siang hari. Nyun ngapunten, estu nyun ngapunten. Mestinipun mereka ugi wonten jamaah ingkang sampun janda. Ternyata di hadis ini ada fokus kemurahan hati itu untuk para janda dan orang-orang miskin. Cuma apakah santunan kepada janda itu harus dinikah? Apakah boleh tanpa nikah? Ya tentu maksudnya ini sangat luas. Menyelesaikan masalah hidupnya. Membantu memecahkan kesulitan hidupnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam kerangka kemanusiaan. Menjaga martabatnya, kehormatannya, menjaga keimanannya, itu bagian dari mencukupi janda dan orang-orang miskin. Panjenengan perhatikan, itu seperti mujahid di jalan Allah. Terus menawi Pak Dudi menika pengen dadi mujahid, boten sah tebih-tebih teng Palestina utawi teng Afghanistan. Nggo goleki janda-janda teng kiwa tengen. Goleki cah-cah miskin disantuni dilebokke teng ademke ati. Itu sudah mujahid. Atau seperti orang yang kalau malam itu sholat malam, siangnya itu berpuasa. Begitu luas derajat orang yang dengan filantropismenya menyisihkan sebagian perhatiannya untuk mencukupi orang-orang yang memang harus dicukupi. Di dalam bahasa Arab ada istilah jawad, jayyid, atau jiyad. Asal mulanya jawad, jayyid, jiyad itu adalah kecepatan tinggi larinya kuda. Bisa juga berarti hujan yang sangat lebat. Kemudian berarti suka berderma atau dermawan. Mengapa orang yang berderma atau dermawan itu disebut jawad jiyad? Karena kalau sudah memberikan kemurahan hati itu cepetipun ya Allah, seperti cepatnya lari kuda. Nek wis ngetokke duit itu cepet, Pak. Atau seperti hujan lebat, pemberian kemurahan hatinya itu persis udan deres.
membasahi lingkungannya. Maka jawad jayyid jiyad itu diartikan sebagai tasammuhu bisyai' wa kasratul atok. Suka mendermakan sesuatu dan banyak memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifat-sifat kemuliaan hatinya adalah beliau itu dikenal sangat jawad, memiliki kemampuan jayyid atau jiyad. Berikut hadis mereka. Tidak usah saya baca hadisnya, langsung artinya. Ini hadis muttafaqun alaih, dados boten sah dipun ragukan kesahihannya. Sahabat Ibnu Abbas mengisahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan. Kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Nabi membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Bila beliau telah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau terasa atau terlihat begitu dermawan dalam masalah kebaikan dibanding angin sepoi-sepoi yang berhembus. Terus Nabi Muhammad, Nabi kula panjenengan, menawi sampun bulan Ramadan, ketemu malaikat Jibril, lajeng tadarus di depan malaikat Jibril. Setelah itu oleh-oleh nopo? Oleh-oleh ngaji tengarepe malaikat Jibril niku lho. Beliau terlihat begitu dermawan. Saking dermawannya itu seperti hujan deras atau angin yang keras itu. Boten kados kula nek dermawan menehi wong mung kaya sepoi-sepoi angin niku lho. Maksudnya pelit. Ora nyah-nyoh ngoten. Ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Mestinya loh, setiap orang selesai ngaji, bertadarus, itu seperti Rasulullah. Dermawannya itu luar biasa. Ning nek wonten tiyang pengajianipun rajin, apalan Qur'ane yo akeh, ning nek menehi wong liya niku nyak napa niku incrit-incrit. Niku sepoi-sepoi. Semilir ya enak sih angin nek sumuk niku. Ning semilir dalam hal infak sedekah niku seperti kata ini harusnya itu adalah jawad, kecepatan tinggi seperti larinya kuda atau hujan yang lebat. Seperti itu Bapak Ibu. Filantropisme di dalam agama kita. Kesadaran dalam jiwa untuk bermurah hati. Membaca Al-Quran dan memahami kandungannya. Itu menyebabkan manusia merasa kecukupan dan terbebas dari sifat tamak. Perasaan berkecukupan menjadi fondasi kuat sifat kedermawannya. Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan karunia-Nya sehingga pahala kedermawanan pun menjadi berlipat-lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan, Masu'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syai'a faqala la. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan kata tidak saat dia dimintai. Terus menawi kula panjenengan nyuwun saumpama Nabi tasih wonten ketemu Nabi terus nyuwun datang Nabi. Nabi mboten saged mengelak, tidak pernah mengatakan tidak.
betapa dermawannya sampai-sampai beliau tidak pernah mengatakan tidak kepada siapapun orang yang memintanya. Mila saged kita simpulkan dengan sangat pendek. Kedermawanan menika sifat nyah-nyoh bahasa Jawa itu. Kemurahan hati, kebaikan yang tidak berbatas. Tawassu. Ingat filosofi kanut Bapak Ibu. Menika kula pikantuk gambar saking Mbah Google. Ada suami dan istri. Halo para suami. Ada orang di situ. Kita lihat suaminya itu yang ketu haji. Klambine niku kaya wong nek haji teng Mekah nika, gitu. Nganggo gamis. Wah, duitnya dolar banyak sekali itu. Ketika istri meminta jatah, hanya diberi sekeping. Ingat filosofi kanut. Apa itu kanut? Menawi boten lepat kula nate matur bab kanut wonten pengajian ngadhemke ati menika. Apa itu kanut? Itu satu kata. Bisa panjenengan cek di dalam Quran surat Adiyat. Surat ke-100 ayat 6 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana li rabbih lakanut. Kanut saya lingkari pakai lingkar kuning. Diartikan sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. Tidak berterima kasih kepada Robnya. Itu kanut. Ayat berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ironinya, sesungguhnya manusia itu tahu, faham, dong mudeng kalau dirinya itu adalah suka ingkar, suka kanut. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Dari sini kanut itu diartikan sangat ingkar, tidak mau bersyukur atau bakhil. Kenapa dia kanut atau bakhil itu? Karena li hubbil khairi lasyadid, cintanya kepada harta duniawi itu lasyadid wis ora tepo-tepo melih. Luar biasa begitu hebat cintanya pada dunia. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Orang macam begini oleh Allah ditanya, apakah dia tidak mengetahui jika kelak dia dibangkitkan di alam kubur? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apa ora dong to piye sok kahanane nek dibangkitkan di dalam kubur? Wa husila ma fis sudur. Lalu Allah buka semua apa yang ada dalam hatinya. Dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Kanut, keengganan bersyukur kepada Allah. Dampak dari keengganan itu atau refleksi manifestasi dari keengganan itu adalah pelit. Basa pelit, basa kota gedene apa? Medit. Kentil. Medit. Niku teng jero sae niku dolare akeh banget. Nek bojone njaluk jatah niku diwene anu kok. Leres nggih Bu Zulati nggih. Seorang ulama namanya Hasan Al-Basri mendefinisikan kanut itu dengan definisi sederhana. Apa? Menurut Hasan Al-Basri, kanut adalah
kalau ngomong, omongannya itu serba yang tidak enak-enak. Puniku jenengan panjenengan catat. Orang kalau sudah mengucap atau bicara, ucapan atau bicaranya itu serba yang tidak enak-enak. Apa maksudnya? Orang yang bicara, yang bicaranya itu, ucapannya itu serba yang tidak enak-enak. Itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia menyembunyikan dalam dirinya kesadaran bahwa sesungguhnya Allah itu sangat banyak sudah memberikan nikmat kepadanya. Sudah diberi nikmat oleh Allah begitu luasnya. Dianugerahi Allah kekayaan begitu rupa. Tapi tersembunyi, justru yang keluar omongannya itu yang serba tidak enak. Anu napa cobi pun sepele mawon. Awis kagungan mobil apik. Mobile kempes sithik ya muni-muni niku. Suarane niku sarwa penak. Mobil larang kempesan. Niku nek Bali Jagong, ibu-ibu, nyuwun sewu ibu-ibu. Bali Jagong rombongan sak mobil. Mesti do takon-takonan, Mbak Yu mau baksone piye? Sing keluar yang tidak enak-enak, baksone asin. Aku mau gelo kok njupuk kae. Nek hawane wis panas sumuk, ulah sesuambate. Satu kata pun tidak pernah keluar yang enak-enak gitu. Pripun Mbah kabare wis ngene iki, ndi sing boyok, ndi sing untu, ndi sing sikil, ndi sing kolesterol. Jadi sakniki diubah. Pripun Mbah kabare? Alhamdulillah diparingi lara ning rumah sakit rasa ngrepoti anak. Alhamdulillah kula niku lara boyok ning isih iso ngezoom kok melu ngaji. Mboten saged keluar yang baik-baik gitu. Enak didengar. Apa saja dikomentari, dipaidu, dikilani dengan ungkapan-ungkapan yang serba tanpa dia sadari sesungguhnya dia menyembunyikan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rahmat. Itu kanut. Orang yang seperti ini oleh Allah diancam. Ingat, besok di dalam kubur ketika mereka dibangkitkan, seluruh isi dada mereka akan dikeluarkan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebentar lagi nggih. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah mengungkapkan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Anfa'ukum linnas. Hadis menika populer. Saben atau pendak-pendak dina Jumat di khutbah kalih khotib. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Nyenengke atine koncone sak padha-padha muslim muslimah. Disenengke atine. Mengangkat kesusahan dari orang lain. Cobi menika membayarkan utangnya. Oh, tak tenan toh. Menghilangkan rasa laparnya. Nggih pun nek kira-kira ajeng nulungi bayar ke utange kabotan. Ini kemauan rasa laparnya dihilang. Menika kula pun niki perut kula pun kemruyuk niki. Miring sarapan. Sinten sing ajeng gosen ke sarapan ning kula wah niku manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apalagi yang lapar itu ustadz. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini. Maksudnya Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Menika niki nek Al-Qur'an niku lak wonten asbabun nuzul, sebab turunnya ayat.
Kalau hadis itu asbabul wurud, sebab lahirnya sesuatu hadis. Hadis menika ada latar belakang. Waktu itu ada sahabat Nabi yang ingin sekali bisa beriktikaf, berlama-lama, berzikir, beribadah di Masjid Nabawi di Madinah. Nyun sewu panjenengan ingkang sampun nanti tindak haji utawi umroh, kalau sudah sampai di Madinah, pengennya itu ya berlama-lama di Masjid Nabawi toh. Iktikaf di situ. Nah, ini ada sahabat yang pengen sekali seperti itu. Meninggalkan semua pekerjaannya di luar. Ingin hari itu dia dekat dengan Allah. Caranya adalah bermunajat, berzikir, beriktikaf di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi itu. Berangkatlah dia ke masjid. Begitu sampai di masjid, dia melihat ada seseorang yang nangis di situ. Sahabat ini mendekati orang yang nangis itu, ditanya baik-baik, apa penyebab dia menangis. Orang itu kemudian menceritakan kesulitan hidupnya. Masalah-masalah yang dia alami dalam kehidupannya. Lalu sahabat itu membatalkan niatnya untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Orang itu kemudian dibawa keluar masjid, dibantu menyelesaikan kesulitan hidup. Keesokan harinya Allah mendengar kisah ini. Lalu Nabi Muhammad mendengar peristiwa ini. Lalu beliau bersabda, sabdanya seperti ini. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat. Ini yang sering dipotong oleh para ustadz. Janjane hadisipun panjang. Yang menarik, sungguh aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk keperluan, sebuah keperluan. Lebih aku cintai. Kata Rasul, pahalanya itu setara dengan iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Dados nyuwun sewu panjenengan ingkang kepengin iktikaf di Masjid Nabawi ora ketulungan kok. Ajeng umroh nggih dereng duwe duit, bareng duwe duit sakniki pandemi, umroh dereng dibuka to. Ning kebelet pengen iktikaf teng Masjid Nabawi, pun sakniki mboten sah tebih-tebih. Carilah orang yang mengalami kesulitan, bantulah menyelesaikan kesulitan mereka itu. Sisihkan kemurahan hati kita untuk mereka. Itu nilainya sama dengan iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis yang lain muttafaqun alaih. Tiada pagi hari bagi hamba yang berinfak, melainkan ada dua malaikat yang turun padanya. Kemudian salah satu malaikat berdoa, ya Allah berilah orang yang berinfak ini pengganti. Sedangkan yang satu, malaikat yang satu itu berdoa untuk orang yang tidak berinfak. Ya Allah timpakanlah kepada orang yang kikir tidak berinfak kehancuran. Di pendak esok niku awake dhewe janjane ditekani dua malaikat lho Pak, Bapak-bapak Ibu-ibu. Satu malaikat mendoakan kita, ya Allah timpahkanlah bagi orang-orang jamaah Zoom yang berinfak itu pengganti. Satunya lagi berdoa, ya Allah bagi jamaah, bagi orang yang tidak berinfak alias pikir alias kanut, limpahkanlah kepada mereka kehancuran. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, dawu mardokum bis sadaqah. Obatilah orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Coba panjenengan buktikan nanti. Apakah betul orang sedekah itu akan mengobati penyakit panjenengan? Quran surat Ali Imran, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini sejalan selaras dengan surat Al-Baqarah yang tadi kita baca. Bahwa yang kita berikan ke orang lain itu yang thayyib, yang baik-baik.
Di sini di Ali Imran ditegaskan menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka saya setuju kalau dulu kita sering mengumpulkan baju bekas. Istilah baju bekas itu tidak sesuai dengan ketentuan ini. Lalu dibuatlah bahasa baju pantas pakai, kan gitu kan. Tetapi sesungguhnya Allah lebih mencintai orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan sesuatu yang thayyib atau yang kita juga cintai. Sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih subhanallah, mengucapkan tahmid alhamdulillah, mengucapkan takbir tahlil la ilaha illallah dengan khidmat dan khusyuk merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan merupakan sedekah. Memberikan petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu juga merupakan sedekah. Menawi sudah seperti ini, tidak ada kata ucapan panjenengan atau kita semua mengelak. Jangan disangka kemurahan hati itu dalam wujudnya benda atau harta. Hadis ini menunjukkan betapa kesempatan itu sangat luas untuk menyalurkan filantropisme yang sesungguhnya menjadi bagian dari ajaran Islam yang sangat mendasar. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya aku ke masa usia yang sangat lemah dan pikun. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari fitnah alam kubur. Akhirnya salah satu pelajaran dari Kiai Jemaah Dahlan adalah carilah sekuat tenaga harta yang halal. Jangan malas. Setelah mendapat harta itu, pakailah untuk kepentinganmu dirimu sendiri. Anak istrimu secukupnya. Jangan terlalu mewah. Kelebihannya didermakan di jalan Allah. Kesimpulan pengajian pagi ini menikah. Islam memiliki pelajaran yang sangat penting yang disebut sebagai filantropi. Ajaran tentang kemurahan hati. Islam menegaskan dengan banyak ayat dan banyak hadis dorongan untuk memiliki kesadaran filantropi itu. Bahwa ini harus diajarkan ke generasi-generasi sesudah kita. Menjadi bagian dari hidup, budaya hidup kita sehari-hari. Menaruh kepedulian kepada orang lain. Tawassuk berluas-luas. Tidak pelit, tidak kanut. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memahami ayat-ayatnya, lalu memanifestasikan, mewujudkan dalam kehidupan konkret sehari-hari. Sampun kirang pangapunten. Senaosa wonten hadis nggih, barang siapa yang menjawab pertanyaan itu juga sedekah. Aning dinten iki kula mboten saged jawab pertanyaan. Wong kula kedah
pamit di lain tempat, Ugi kedah melakukan kewajiban yang sama. Akhirnya mohon maaf atas semua kesalahan dari saya dan saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan agama kita itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, matur nuwun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Yusuf. Mak jelek ini. Saya sedih karena tidak bisa bertanya ini Ustaz. Salah spektal pinanggih malih. Masya Allah. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena beliau jam 7:30 sudah harus nyampe di Mancah saja. Insya Allah. Berarti ini langsung sih foto mawon nggih. Alhamdulillah insyaallah nggih. Nggih. Yen sewu ingkang badhe ngersakaken soft copy mangke kula kinten dateng Pak Haji Dudi nggih. Nggih. Nah niku saya ajeng kula tangletin betul. Nggih. Nanti kalau saya sudah dapat kopi dari Pak Haji, akan saya share di grup Zoom ngaji nggih, ditunggu kemawon. Nggih. Monggo Bapak Ibu mohon mic-nya dihidupkan nggih. Akan kita ambil foto bersama. Alhamdulillah Ustaz, hari ini ada 62 tadi yang join, Masya Allah. Terima kasih banyak di hari yang libur ini. Saya sudah deg-degan, berarti tinggal mau kabeh. Ternyata masih nyampe di 60-an. Monggo Pak Carik. Yuk monggo. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Ih, sampun. Oke. Sebelum diakhiri, diparingi doa rumiyin nggih Ustaz. Rimi doa nipun nggih. Oh nggih. Mugi-mugi pengajian menika berkah Ustaz. Nggih. Sampun? Sampun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min an uradda ila adzalil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bindah Malik. Terima kasih pada Ustaz Yusuf. Jazakallah khairan kasih Ustaz. Sudah hadir di pagi hari ini. Monggo menawi badhe tindak wonten mancasan. Nggih, kepareng nyuwun pamit Bapak Ibu. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup ya, ada beberapa pengumuman ini. Yang pertama, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan tanggal 1 Januari 2022 adalah Ustadz Ahmad Hasanuddin Umar. Beliau dosen dan alumni dari Universitas di Madinah. Kemudian informasi yang kedua, alhamdulillah saldo zakat infak sedekah di ngadem ati adalah 26.617.000. Kemudian saldo wakafnya ada 109.600.000. Total semuanya ada 136.217.000 rupiah. Diucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Ibu semua atas kebaikannya, semoga mendapatkan ganti yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya Muhammad Udi beserta Eko Putranto dan Winingku Darajatun mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya yang telah diberikan kepada Raden Kiai. Monggo Bapak Ibu, pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, sampai bertemu di Sabtu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Om Budi. Matur suwun Bu Haja Ita, Bu Haja Ilyati. Matur suwun Pak Dokter, Pak Haji Maman, matur